Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya di bulan Ramadan ada keterangan, ada informasi yang pasti benar karena berasal dari Nabi dan sebagian riwayatnya sahih, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bulan Dzulhijjah itu istimewa, bulan Muharram itu luar biasa. Ada puasa sunnah di dalamnya, ada janji pahala amal soleh yang dilipat gandakan. Tapi tidak ada keterangan pintu surga dibuka. Artinya selama 11 bulan pintu surga itu tertutup. Kemudian di bulan Ramadan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma rahamna bil Qur'an, astagfirullahal azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Khonfidin khutbillah, ibu-ibu, bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya yang tak terhitung banyaknya, kita bertemu di pagi hari ini dalam kondisi sehat. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan senior saya di luar tadi menyampaikan, sambil menunggu dimulai, di mana-mana pengajian kok banyak ibu-ibu, sama di Mijen juga sama. Maka saya jawab, karena memang jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Itu jawaban saya ke beliau, yang lainnya belum saya sampaikan. Kemudian yang kedua, itu satu sisi yang lainnya memang semangat ibu-ibu itu di dalam beberapa hal itu lebih besar dibanding bapak-bapak. Bapak-bapak itu modelnya kalau lari sprint, kalau ibu-ibu maraton. Dan makanya laki-laki itu lebih kuat untuk mengangkat batu yang berat daripada nunggoni anak dari pagi sampai sore. Nah, karena kalau ngangkat batu yang berat itu misalnya 2 kintal, itu cetrok, ya, 2 kintal tidak kuat 1 kali, ya 2 kali. 2 kali tidak kuat 4 kali. Tapi kira-kira 1 jam selesai. Setelah itu kan tenang, terus YouTubean dan selesai. Tapi kalau ngopeni anak, nunggoni, ngurusi anak, ditinggal ibu pengajian atau ikut daurah sehari dari pagi sampai sore, suaminya yang nungguin, anaknya telu, ya, umurnya 4 tahun, 3 tahun, setahun, ya, wah itu bisa pusing dia. Nah, padahal tidak harus diangkat kan itu. Dan bebannya tidak berat itu, cuman durasi yang panjang itu bikin suami stres. Yang ini minta ini sebelum selesai sudah minta itu, nah itu stres lagi. Kecuali beberapa suami yang sudah latihan, nah, sudah latihan.
Nah, saya agak latihan juga, tapi yo nggak lama-lama, tapi ya. Kemudian sisi yang lainnya yang harus diperhatikan terutama untuk ibu-ibu, ya. Sebagian wanita dan mayoritasnya kalau di negeri kita ya muslimah, ya. Sisi persaingannya untuk mendapatkan jodoh itu menjadi semakin ketat, menjadi semakin ketat karena jumlah tadi itu perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang semakin tidak seimbang. Ini yang menyebabkan kemudian, mohon maaf ya, sebagian wanita jual murah dirinya, bahkan diobral, ya. Diobral pun ora ono sing tuku, ya. Adanya yang, maaf ini kasar bahasanya, ada yang mau mencicipi tapi tidak mau beli. Nah ini mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita lebih terjaga hidup di zaman ini. Siapa yang saya maksud? Yang pakai celana pendek, naik motor kesana kemari, itu yang saya maksud obral. Padahal nggak ada yang beli. Beli itu yang saya maksud berarti bayar maharnya menikah. Atau yang mau gonta-ganti pasangan, pacar, hari pekan ini punya pacar itu, pekan depan punya pacar yang lainnya lagi, bulan depan sudah ganti yang lain. Itu mau dicicipi, tapi nggak dibeli juga. Nah, semoga anak-anak kita terjaga dan semua kondisi adalah yang terbaik menurut Allah SWT untuk kita. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, tinggal kurang lebih 10 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan keutamaan-keutamaan besar. Keutamaan bulan Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Ramadan itu dibanding bulan yang lain seperti keutamaan matahari dibanding di antara bintang-bintang. Keutamaan Ramadan itu dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Rasulullah SAW di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Keutamaan Ramadan itu keutamaan yang tidak akan bisa ditandingi oleh keutamaan bulan manapun. Memang disebutkan dalam banyak keterangan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa bulan yang lain memiliki keutamaan, semisal Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban yang diperselisihkan hadisnya. Tapi keutamaan bulan Dzulhijjah yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim, pahala besar disiapkan bagi siapa yang bersungguh-sungguh beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram yang identik dengan bulannya Nabi Musa alaihissalam, karena pada tanggal 10 Muharram itu beliau dan Bani Israel diselamatkan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Ada puasa sunnah di hari itu dan sehari sebelum atau setelahnya. Begitu pula amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Muharram ini dijanjikan pahala besar. Tapi tetap keutamaan bulan Ramadan tidak akan bisa ditandingi dengan bulan Dzulhijjah, bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya. Apalagi bulan Januari dan Agustus, ya. Nah, sama sekali tidak ada bandingannya. Makanya kalau kita melihat
sebagian orang atau banyak kaum muslimin berubah, berbenah menuju kepada perbaikan. Saat nanti masuk bulan Ramadan, ya, kita bersyukur kepada Allah, kita berhusnudzon kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita itu. Walaupun nanti setelah Ramadan berakhir kebaikannya juga selesai. Ada yang begitu masuk Ramadan sebelumnya tidak berjilbab, kemudian dia pakai kerudung meski masih terbatas. Ada yang sebelumnya sholatnya masih bolong-bolong, kemudian begitu masuk Ramadan jadi bampat. Nah, kok bampat? Lengkap. Ada yang sholatnya sudah lengkap tapi masih sering terlambat ketika Ramadan, bukan hanya tepat tapi mengejar berjamaah di masjid. Ada yang tidak pernah mengenal sholat malam meski hanya 1 rakaat witir, tapi begitu Ramadan langsung melejit luar biasa 23 rakaat. Sementara jangan dikoreksi dulu kualitasnya, tapi jumlah rakaat tok itu sudah istimewa. Ada yang selesai 12 menit ya, mudah-mudahan diterima. Walaupun menurut standar tumak ninah di kitab-kitab fikih itu tidak masuk standar. Tapi kesalahan orang karena sholat, salahnya orang di dalam sholat, itu menurut saya lebih baik daripada meninggalkan sholat. Karena nanti ada yang nggak terima, sholat itu disalahke ya. Bu yo luweh, sing ora sholat di pirang-pirang kok ora jenengan bahas ya. Nah, kan ada begitu. Maka ya yang sholat 23 rakaat 12 menit, 10 menit, 7 menit ya sudahlah. Kita doakan mudah-mudahan diterima, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kita yang sudah belajar ojo tiru, yang sudah 11 rakaat 25 menit ya, jangan meri sama yang itu. Loh kok iso 23 rakaat kok 10 menit lah dhewe iki 11 rakaat kok malah rampunge mung 25 menit kata imamnya urung pengalaman iki ya. Nek kono kuwi latihan awet cilik apal dalane dadi tikungan-tikungane kuwi wis ngerti dadi cepet dadi ya. Tapi tetap itu kebaikan. Ada yang sebelum Ramadan itu sedekah hanya sepekan sekali hari Jumat 2.000 rupiah, itu pun milih sing rodok lunyet dan lecek. Begitu masuk Ramadan mengupayakan dan memperjuangkan agar bisa sedekah di setiap sore kepada orang-orang yang berpuasa. Ada yang ketika di luar Ramadan itu gampang marah, begitu Ramadan itu gampang memaafkan. Yang sebelumnya itu murah marahnya itu sekarang jadi murah senyum. Kenapa? Ramadan. Nah ini apa? Ini efek dari sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis sayatin." Mohon maaf Ustaz, saya sedang tausiah, mohon berkenan WA dulu. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya di bulan Ramadan ada keterangan, ada informasi yang pasti benar karena berasal dari Nabi dan sebagian riwayatnya sahih, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bulan Dzulhijjah itu istimewa, bulan Muharram itu luar biasa. Ada puasa sunnah di dalamnya, ada janji pahala amal soleh yang dilipat gandakan. Tapi tidak ada keterangan pintu surga dibuka. Artinya selama 11 bulan pintu surga itu tertutup. Kemudian di bulan Ramadan dibuka. Selama 11 bulan pintu neraka itu dibuka dan hanya di bulan Ramadan ditutup. Selama 11 bulan setan-setan itu bebas berkeliaran, bermanuver, berkreasi untuk menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hanya di bulan Ramadan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dibelenggu dengan pengertian yang pemahaman atau penjelasan yang tidak spesifik, sehingga banyak ulama yang memberikan penjelasan berbeda. Maka ini kesempatan istimewa, hari-hari, waktu-waktu yang luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan kabar gembira yang luar biasa ini, kita juga harus hati-hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tufattahu fihi abwabus sama, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalimat terakhir ini yang kita harus hati-hati. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang. Maksudnya terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis ini sahih. Lafadz ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sebagian lafadz dan makna hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang di awal tadi saya sebutkan, saya bacakan, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, sudah ditunggu tadi ya. Terima kasih ya. Silakan diminum Bu ya, bismillah. Karena tadi tidak masuk ke transit, jadi motor langsung ke sini, sudah mendekat ke jam 7. Sampai mana tadi? Masih nyambung? Sampai apa Bu? Ya, ya itu ya. Kalau di tengah materi saya sampaikan muncul pertanyaan, silahkan ditulis atau di WA ke nomor saya biar tidak harus ngatur bagaimana bersuara. Ya, di nomor itu sudah saya sampaikan belum? Oh belum ya? Ya. 0857 1277 3038. 0857 1277 3038. Jangan membaca 33, nanti saya nggak bisa connect ya. Nah, 085, nah itu dibalik begitu nggak bisa, karena hafalannya 44 tadi ya. Yang senang hafalan 33 ya silakan untuk sendiri. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan itu, maka dia benar-benar terhalang. Maksudnya saat pintu surga dibuka sehingga aromanya tercium, bisa dideteksi sampai di Nurul Iman, sampai ke Semarang, sehingga sebagian atau sebagian besar orang merasakan dorongan dan kekuatannya, maka mereka meningkatkan kebaikannya. Saat pintu neraka ditutup dan kekuatannya, pengaruh baiknya sampai ke tanah sini, sehingga para pelaku maksiat menghentikan kemaksiatannya atau minimal mengurangi tensinya, maka tempat perjudian ditutup, tempat hiburan dibatasi jam operasinya. Para
PSK berhenti menerima tamu karena ikut sholat tarawih. Nah, terus habis tarawih baca Quran, ngaji. Talbisul haqqa bil batil, ya biarkan saja, biarkan kan daripada tetap menerima tamu kan tetap apik sing kuwi. Ramadan perai. Nah terus kapan tamu lagi? Nah, kalau sudah Idul Fitri nanti menerima tamu lagi. Nah ini bagiannya Gus Miftah, nah, biar orang ini, biar beliau ini yang dakwah ke sana. Nah, nggak usah dicacat dan dicela kecuali yang memang statementnya yang menyelisihi para ulama, tapi pilihannya untuk berdakwah ke lokalisasi, ke tempat hiburan itu biar menjadi bagian beliau ini. Itu bukan bagian saya. Saya tidak nyaman. Saya pernah ngisi nyampaikan materi di LP wanita. Wanita semua. Itu ya LP wanita semua napinya itu. Ya kerudungan yang selawir ora karuan itu. Ya, saya melihat ya, pemandangan yang bikin nggak nyaman, karena ada kamar mandinya itu dindingnya kamar mandi di luar gitu kayak zaman dulu, kemudian dindingnya itu tidak lengkap. Nah pas saya lewat kan ya kan pengen lihat, pengen tahu tuh maksudnya. Lah itu ada yang maaf, ini tidak sengaja saya, jangan curiga dulu Ustadz jelalatan dulu, saya itu pengen ngerti LP kok yang ngomong, baru kali itu saya masuk LP wanita dan pertama dan terakhir. Kalau LP yang Kedung Pani dulu sudah ya puluhan kali itu lihat adus ngadeg kelihatan jadi ya kelihatan ini bagian ini ke atas itu kelihatan walaupun tarik kancane medun meneh nah, terus pas baru mau persiapan tausiah itu ana sing bisik-bisik yang sebelah kono, ini mohon maaf tidak memuji diri sendiri kan, enggak, ukuran kebaikan seseorang tidak dilihat dari postur wajah dan tampilan. Ustadznya ganteng tadi ada. Rono sing aja, aja kurang ajar ya karo ustaz, kurang ajar tadi. Itu kan bikin saya jadi ora penak tadi. Jadi iki kudu seneng apa kudu bingung tadi ya. Nah, tapi mereka ketika Ramadan itu ya punya semangat kebaikan. Ada secercah hidayah yang masuk ke lubuk hati mereka untuk kembali kepada jalan kebaikan dan kebenaran, sekalipun itu mungkin tidak bertahan lama. Dan jangan hanya mengarahkan kekurangan itu kepada orang di luar kita, karena yang paling layak diselamatkan dari neraka adalah diri kita. Maka ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang terhalang dari kebaikannya, yakni kebaikan di bulan Ramadan itu, sungguh ia orang yang benar-benar terhalang. Kalau sampai di bulan Ramadan tetap tidak bisa sholat berjamaah bagi laki-laki, maka kapan lagi akan bisa sholat berjamaah? Kalau di bulan Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka di luar Ramadan pasti lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan tetap berbuat maksiat, apalagi sampai dosa-dosa besar, maka di luar Ramadan kemungkinan besar lebih sulit untuk meninggalkannya. Kalau di bulan Ramadan tetap tidak puasa, maka hampir mustahil di luar Ramadan akan puasa sunnah. Ramadan ora puasa kok, mosok puasa sunnah ya. Nah. Kalau di dalam bulan Ramadan kita tetap berat untuk mengeluarkan sebagian harta kita dalam bersedekah, maka di luar Ramadan pasti lebih sulit. Maka kita lihat sabda Nabi yang lainnya, karena ini saya berbicara di depan orang-orang yang insya Allah sudah sholatnya sudah lengkap, bahkan sudah qobliyah dan ba'diyah, sudah biasa zikir ba'da sholat, sudah biasa baca Quran setiap hari, bahkan sebagiannya sudah melazimkan sholat malam setiap malam. Nah, sudah biasa hadir ke majelis ilmu semacam ini,
tampaknya tidak hanya kabar gembira yang harus disampaikan, tapi juga perlu peringatan. Dan ini juga untuk saya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiyat darajatal ula qala amin thumma raqiyat tsaniyata faqala amin thumma raqiyat tsalitsata faqala amin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke mimbar pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika naik mimbar kedua, beliau juga mengucapkan amin. Dan saat naik ke mimbar ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Faqalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, sami'na ka taqulu amin thalatha marratin. Kami mendengar panjenengan mengucapkan amin 3 kali. Qala lamma raqitur rajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Saat aku naik ke mimbar yang pertama, Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian berkata, saqiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yughfar lahu. Faqultu amin. Tsumma qala saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Faqultu amin. Tsumma qala saqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika. Faqultu amin. Inilah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, 2 hamba Allah yang terbaik dari semua hamba Allah sejak manusia pertama sampai generasi terakhir. Yang satu dari kalangan malaikat, yang satunya dari kalangan manusia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Tugasnya istimewa, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyu agar disampaikan kepada manusia yang paling dicinta, manusia yang paling mulia, yakni para nabi dan para rasul. Dan pemimpin para nabi dan para rasul, khatamul anbiya wal mursalin, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, ada satu momen di mana malaikat yang terbaik, malaikat yang paling mulia mengucapkan 3 kalimat, kemudian diaminkan oleh manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kalimat ini tidak akan meleset sedikit pun. Dan bahkan kita harus mengetahui dan memahami, malaikat Jibril itu turun bukan atas inisiatif, kreasi, gagasan pribadi, tidak ada. Apalagi kok karena nganggur, orang gawean, tak ngaji, itu enggak ada. Malaikat itu tidak mengenal inisiatif. Malaikat bergerak atau berhenti atas perintah Allah. Mereka diam atau berbicara atas perintah Allah. Maka malaikat turun kepada Nabi, kemudian mengucapkan 3 kalimat ini, pastilah juga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kabar ini meyakinkan kita agar kita kemudian berhati-hati. Apa 3 kalimat itu? Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata amin. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat rohimah, arghomangoh atau rohimanggoh. Di hadis ini yang saya temukan sakia, shin, kof, ya. Bukan sakia kalau lagu pas Ramadan itu sakia sakia, bukan itu ya, artinya itu pakai kaf. Nanti kalau pakai kaf tidak tahu saya. Ya. Ini sakia, ya. Artinya celaka. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan amin.
Kemudian Jibril mengatakan yang kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Jibril mengatakan yang ketiga, celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka salah satu cara agar lisan kita itu senantiasa dalam kebaikan, ya, berzikir. Di antara kalimat zikir itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bruce Lee, pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi sak durunge dikeprok, keprok dhisik, ya. Nah, sebelum dibanting, banting duluan, ya. Sebelum disalahke, salahke dhisik, ya. Nah, ini dipakai sebagian orang, ya. Begitu pers langsung onek-onekke, ya. Padahal yang salah dekne nih, ya. Itu kadang ada orang yang jane ke bener, begitu ditekan itu dengan suara keras disalah-salahke bisa berubah ngaku salah kok, ya. Nah, ini orang sudah latihan ilmu psikologi, ya. Nah, di jalan banyak orang begitu. Nah, tapi teori ini digunakan untuk yang salah. Yang benar penggunaannya bagaimana? Setan itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Nah, kalau kita punya lawan di ring gitu, ini yang laki-laki latihan silat, karate, taekwondo, bela diri yang lainnya. Kata Bruce Lee tadi itu, pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi apalagi lawannya orang sama-sama orang biasa. Kita ini kena pukul sekali bisa jatuh. Nah, orang lain kena pukul sekali juga bisa jatuh. Tentu kalau pertentangan begini, yang peluang menang yang nyerang duluan. Walaupun nanti resikonya kalau dilaporkan bisa kalah. Kenapa? Kudu bayar, ya. Nah, kalau kita siap, mending untuk duit 5 juta daripada njotos, ya berarti siap-siap, ya. Siap-siap. Dipukul tapi jangan sampai pingsan. Kalau pingsan kan nggak bisa lapor, itu mau sing jotos sapa, plat nomornya piro kan tadi. Nah, kudu cetha. Harus ada, kalau nek ana kancane video Mas, video. Katanya uangnya jotos aku gitu ya. Ben dadi duit, ya, misalnya begitu. Tapi kalau tidak mikir itu, yang menang yang nyerang duluan. Nah, kita sama setan itu begitu. Jadi sama setan itu jangan nunggu diserang. Serang duluan. Jadi jangan nganggur. Kalau kita diem saja itu nunggu diserang. Nah, bagaimana serangan setan? Nah, kalau nganggur pikirannya negatif, masuk. Apalagi nganggur nongkrongnya ning pos kampleng, nyawang cah SMA lewat. Wah, itu penyakit. SMA lewat, sebagian orang yang jilbaban tapi boncengan telon. Jilbaban, nggak bisa cerita. Kemarin baru lihat. Ya gimana nggak lihat dong, dia naik motor nyalip saya salip lagi kan tadi. Kalau nggak disalip kan terus ngikuti terus dari belakang tadi. Jilbaban tapi boncengnya ini telon, tadi yang depan laki-laki, perempuannya 2. Boncengnya kan nggak mungkin nyamping gini semua, apalagi nyamping sana nyamping rono, tadi nggak mungkin. Melangkah semua. Lah orang jilbaban melangkahnya itu dingenek kira dia. Sampai di atas lutut. Iki bocahe karepe piye tadi ya. Nah, ngono ku sing tuwa umpama weruh piye tadi ya. Nah, ya nek wong tuane sedih, nah jenengan kok sedih napa to Tat? Wong kula mon mboten napa-napa, jenenge cah enem nggih ngoten niku biasa tadi ya. Nah, anjing nek pun tuwa rak ya nganu dhewe tadi ya. Wong tuwa ya mati dhewe tadi ya. Jadi jangan nganggur. Nah, di antara aktivitas supaya kita jangan nganggur itu berzikir. Di antara kalimat zikir itu sholawat. Nah, malaikat Jibril menyebutkan siapa di antara hamba Allah, orang-orang beriman, orang-orang muslim ini
yang ketika mendengar nama Nabi disebutkan kok tidak bersolawat, celaka. Kemudian sebagian ulama menghukumi minimal 1 kali dalam 1 sesi. Nah, jadi kalau 1 sesi seperti ini, 1 majelis, saya menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, maka minimal panjenengan bersolawat 1 kali, itu minimal. Kalau tidak keluar meski hanya 1 kali, maka celaka. Nah, celaka itu ya tidak tahu nanti celakanya bagaimana tadi. Tapi celaka ini yang bilang malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi pasti diijabah oleh Allah. Walaupun sholat, iya, karena tidak ada keterangan yang lain. Walaupun puasa, iya, masih celaka. Maka jangan sulit untuk bersolawat. Nah, adapun sebagian orang bersolawat itu dilakukan atau ada iramanya, ya itu bagian dari wallahu alam, menurut saya dibolehkan. Karena adzan itu juga ada iramanya, baca Quran juga ada iramanya, itu ada iramanya itu jadi. Nah, maka bersolawat juga boleh pakai irama, lurus datar juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jenengan mau membid'ahkan? Oh, sholawat rasa dingonok berarti ya. Biarkan saja, ya. Nah, biarkan saja. Itu kalimat yang baik. Kan tidak ada larangan pakai nada keliru kan? Nah, nanti kalau pakai musik, nah baru nanti pembahasannya ada dalil yang mengharamkan. Walaupun tidak semua ulama sepakat. Tapi kalau tanpa itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, karena yang mau kita bahas secara spesifik tentang Ramadan. Yang kedua, siapa yang memiliki orang tua atau salah satunya, tapi keberadaan orang tuanya itu tidak bisa menjadi jalan untuk anak itu masuk ke dalam surga, maka celaka. Siapa yang celaka? Anak itu. Bagaimana maksudnya? Dia perlakukan orang tuanya semena-mena, menjadikan orang tua sebagai jalan masuk surga, karena orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Nah, pintu surga yang paling tengah itu paling dekat, namanya tengah kan? Ini kalau kita berada di depan masjid, pintu masjid paling tengah ini, itu paling dekat. Paling dekat itu paling mudah. Maka yang punya orang tua perlakukan sebaik-baiknya. Saya sedang ngomong untuk diri saya juga. Saya masih punya orang tua lengkap, bapak dan ibu. Perlakukan sebaik-baiknya dengan seluruh kekuatan, pikiran dan fisik yang kita punya, serta harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dalam perkara-perkara yang sifatnya wajib memang tidak ada pilihan. Dalam perkara yang sifatnya ijtihadi, mengalah dengan orang tua itu lebih baik. Misalnya panjenengan mengikuti madhab yang menyatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, sehingga tidak biasa kunut subuh. Tapi bapak kita memegangi kunut subuh itu sunnah. Kemudian dengan sholat di belakang bapak, ikuti pakai kunut. Kita diminta jadi imam, pakai kunut pula. Supaya apa? Menenangkan dan menenteramkan hati bapak. Ini perkara ijtihadi. Mengalah dengan orang tua dalam perkara ijtihadi, wallahu alam, menurut saya itu diutamakan, didahulukan. Termasuk dalam urusan muamalah, kepada ibu ngalah, walaupun dalam pandangan kita kelihatannya orang mutu, gitu ya. Ibu minta tolong, nang, tolong tukokno iki lombok, berambang, bawang, gitu ya. Nah, mangkat, gitu ya. Terus mulai, gitu ya. Oh, karo iki ding nang, gitu ya. Tambah ini,
iki laos ya, kencur ya. Jangan diucap, lo kok orang mau sisan toh Bu, ditahan ya, tahan ya. Ini ringan ya, ringan insyaallah. Hanya perlu latihan sedikit saja. Ya. Kan ringan wong ning warung nganggo motor kan enteng. Wong ora kon nyokel ula ya. Juga tidak disuruh gendong ibu ya. Hanya beli gitu tok. Hanya memang beliau koneksinya mungkin datanya itu tidak langsung keluar tadi. Setelah ditukokke baru muncul, oh, kurang iki nang tadi. Meskipun sampai terulang 3 kali, sabar tadi. Oh tukokke iki nang, siap. Mau mulai lah kurang iki, oke tadi. Mangkatan pokoke tadi. Kenapa? Ibu tadi. Ibu usia semakin tua, orang tua semakin tua itu seperti maaf ya, kitab Amoh. Tahu Amoh ya? Nah, kitab Amoh. Kitab Amoh itu diwaca angel, diguwak dosa. Paham maksudnya? Nah, kadang kita itu mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan orang tua karena memang pikirannya nunakisu fil khalqi. Orang yang dipanjangkan umurnya dikurangi bentuk kejadiannya. Jadi memorinya mulai berkurang, pendengarannya berkurang, pandangan matanya berkurang. Rabun, lamur, budek itu sudah itu mulai itu. Dan kalau kita diberi usia panjang persis akan seperti itu. Tidak akan meleset. Kecuali beberapa orang mungkin penghafal Al-Qur'an yang diistimewakan oleh Allah dengan tidak mengalami pikun. Tapi orang-orang biasa kayak kita ini kalau usianya panjang ya kira-kira ya persis dengan orang tua kita yang usianya panjang. Maka jangan mendahulukan rasa, tapi gunakan logika. Mendahulukan rasa ki nek ana wong ngomong malah-malah kan jengkel tadi. Nah itu mendahulukan rasa. Tapi kalau mendahulukan logika, iki wong iki kok malah-malah ki napa? Oh tuwa. Nah itu kita akan sadar tadi ya. Tuwa iki. Umure 80 ketara iki mesti tuwa iki. Mulakno malah-malah tadi ya. Jadi ya. Nang juke sego, juke lho. Bar dimakan lho. Lho kok akeh-akeh to? Oh, nggih dikurangi, Bu. Iya, ya kurangi tadi. Lho kok kesithikan jangan tambahi tadi ya. Wis gitu aja tadi ya. Ini insya Allah bisa, hanya perlu latihan ya, perlu latihan sedikit. Jadikan orang tua sebagai jalan kita untuk masuk surga. Nah, kemudian yang kita akan bicarakan agak lebih panjang adalah tentang bulan Ramadan. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hidayah, bulan yang di dalamnya panen kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah penciptaannya. Tetapi ironisnya sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak setiap orang akan beroleh keberuntungan dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah menyabdakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bayangkan kalau yang mengalami itu adalah kita. Jangan melihat kepada orang lain, lihatlah diri kita, karena yang paling butuh diselamatkan dari neraka itu diri kita. Kita ini sudah puasa puluhan kali. Yang sekarang usianya 50 tahun mungkin sudah berpuasa 35 bulan dalam 35 tahun. Kalau nanti kita menghadap Allah, dihisab di mizannya Allah, kita berharap, kita punya keyakinan atau harapan, wah aku poso 35 bulan karena meninggal di usia 50. Nah saya ki 40 songo punjul 11 bulan berarti kurang sesasi. Ternyata di akhirat kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi, puasa, lapar dan dahaga, dan dapatnya hanya itu. Karena kita termasuk orang-orang yang celaka, yang dosanya tidak diampuni akibat tidak memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan itu. Maka harus ada yang kita siapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Apa persiapan ruhiyah itu? Hadirkan keyakinan bahwa Ramadan adalah hadiah besar
dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ada orang yang kemarin 2-3 tahun yang lalu ketika Covid ramai merajalela, sebagiannya nyata, sebagian rekayasa. Tapi matinya ratusan dan ribuan orang itu bukan rekayasa, mati tenan yang dikubur. Adapun prosesnya mungkin sebagian tidak terima. Piye ora mati yang begitu masuk langsung dinggoni pempes ora entuk, ditunggoni ditelepon ora entuk. Kuwi jane urip kuwi. Sekarang dipempesi yo. Anune suster oleh nganggo utek tadi. Pak gimana loh sak wedine tadi. Ayo mati tadi. Mungkin ini persepsi sebagian orang. Tapi matinya beneran mati. Banyak orang yang mati ketika Covid, tapi kita ditakdirkan oleh Allah tetap hidup. Padahal kita masih hidup hari ini pastilah bukan karena lebih pintar menghindar dari Covid dibanding yang mati. Mereka mati karena ditakdirkan mati, kita hidup karena ditakdirkan hidup. Ada orang yang meninggal 1 bulan sebelum Ramadan, ada yang meninggal 1 pekan sebelum Ramadan, dan ada yang meninggal H-1 Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir di sini dipanjangkan usianya dalam kebaikan. Nah, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan nanti, pastilah ini bukan kebetulan. Ini rencana Allah untuk kebaikan kita. Dan kemungkinannya hanya ada 2. Kenapa kita bertemu bulan Ramadan? Karena ada dosa-dosa dan mungkin banyak dosa-dosa yang kita pernah lakukan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan kasih sayangnya supaya Allah punya alasan untuk mengampuni dosa kita. Yang kedua, kemungkinannya amal kita belum cukup, amal kita belum banyak, sehingga Allah punya alasan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan supaya kita beramal soleh agar pahala kita berlipat ganda, kemudian bisa layak dimasukkan surga, bahkan bighairi hisab. Maka yakini Ramadan itu hadiah besar dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita bisa meyakini, pahami keutamaan bulan Ramadan itu. Ramadan itu harganya sangat mahal. Adanya hanya 1 kali. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Kesempatannya terbatas, waktunya pasti akan habis. Tadi yang saya sebutkan di awal, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Pahami itu, karena amalan yang akan dilakukan, perlakuan seseorang terhadap sesuatu berbanding lurus dengan keyakinannya atau penghargaannya terhadap sesuatu itu. Seseorang yang punya motor, hasil jerih payahnya, bekerja selama 5 tahun, nabung selama 7 tahun. Loh, kerjanya 5 tahun, nabungnya 7 tahun. Yang liane setelah di PHK terus kerja yang lain. Nahan diri tidak beli bakso, mie ayam, soto itu selama 5 tahun supaya bisa beli motor. Kemudian dapat motor Mega Pro baru. Dia senangnya luar biasa. Baru dikirim kelihatan dari jarak 100 meter sudah meneteskan air mata. Motorku 7 tahun tak tunggu datang. Begitu diturunkan itu semakin bercucuran. Ya Allah, alhamdulillah. Begitu sudah ditinggal pergi sama yang ngirim, dilus-lus motornya itu. Alhamdulillah ya Allah. Nangis luar biasa. Kenapa? Selama ini harus pinjam ke sana kemari. Dunek-unekke sisan. Wong lanang gagahe kok ngono kok nyileh ki pisan pindho, nyileh kok harian tadi ya. Itu kan menyakitkan. Sekarang punya motor sendiri, bahagia luar biasa. Nanti mau tidur nyawang motor. Bangun tidur, wah alhamdulillah motorku isik tadi ya. Kotor sedikit dicuci. Diunggahi pitik, balang pitike tadi ya. Kenapa? Penghargaannya demikian besar kepada motor itu. Karena dia tahu ini motor harganya mahal, mendapatkannya susah payah, maka ia akan merawat sebaik-baiknya. Nah, begitu pula dengan Ramadan. Siapa yang meyakini Ramadan itu harganya mahal, dia akan berusaha memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya.
Nah, terkait dengan Ramadan itu, ini kok ternyata ya jam 8 ya, berarti ya. Sudah ada yang tanya belum berarti ya? Alhamdulillah belum ada berarti ya. Ada beberapa klasifikasi orang ketika menyikapi Ramadan. Yang pertama biasa saja, maka dia akan beramal ya biasa saja. Ramadan hanya dianggap sebagai rutinitas. Pokoknya nek bar ruwah mesti poso, bar Sakban ya Ramadan. Kancane do poso aku ya poso, mosok ora poso ya isin to ya. Nah, wis biasa saja. Traweh ya traweh. Kok pitung dino kok wis do prei ya melu prei ya. Nah, mosok ya amal itu jangan memaksakan diri ya biasa saja. Sebab bahkan sebagiannya ada kegundahan ketika Ramadan semakin mendekat dan ada kegembiraan yang membuncah ketika Ramadan rampung ya. Konsentrasinya hanya pada yaitu Idul Fitri. Yang kedua, ada orang yang senang ketika Ramadan datang, tapi kesenangan dan kebahagiaannya hanya bertahan di 7 hari pertama. Dia semangat beribadah itu hanya di 5 atau 7 hari pertama. Setelah itu turun secara bertahap tapi pasti. Nah, karena konsentrasinya hanya kepada toples dan roti. Ya. Pikirannya hanya bagaimana mudik tanpa biaya sendiri. Ya. Ada orang yang bersemangat di hari 10 hari pertama. Setelah itu turun. Ya. Turun. Nah, 10 hari ketiga naik lagi, terutama pada malam-malam ganjil, ya. Jadi sholat semangat malam ganjil, kemudian malam gandap prei, ya. Maca Quran malam ganjil, malam gandap leren nonton TV, ya. Nah, itu naik turun begitu, ya. Dan yang istimewa adalah orang yang bersemangat menyambut datangnya Ramadan dengan kegembiraan, dengan taubat, dengan menyiapkan seperangkat amal soleh yang sudah dia lakukan secara bertahap. Semakin bertambah hari, semakin naik kualitas ibadahnya. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, min sawabil hasan al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka dia berpuasa, beribadah, baca Quran, salat, berzikir di 10 hari yang pertama dan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya di 10 hari yang kedua amalnya meningkat. Amalnya di 10 hari yang kedua ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan kualitasnya yang luar biasa. Tandanya 10 hari yang ketiga amal ibadahnya meningkat bahkan mencapai puncaknya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Saya dulu memahaminya ngeleh. Maksudnya ben ora patek ngeleh terus sabuke dikencengin ya. Itu dulu waktu SMA sampai kuliah itu masih memahaminya begitu. Memahaminya karena ora teko ora maca dan ya mengertine ngono kuwi. Ternyata maksud mengencangkan ikat pinggang itu orang melorot ke sarung. Paham ya Bu ya? Nah, paham. Ini bahasa orang dewasa. Nah, dan dewasa semua kan paham. Nah, ini bahasa untuk laki-laki. Dan nyambung ya berarti ya. Orang melorot ke sarung itu maksudnya tidak menggauli istri. Belum tidak boleh, kok jangan tidak boleh? Boleh, tetap boleh. Tiap malam juga boleh dan halal hukumnya, asal istrinya itu halal, ya. Namanya istri halal, ya. Tapi Rasulullah mencontohkan 10 hari yang terakhir itu tidak menggauli istri, tapi membangunkan supaya beribadah. Nah, ini memang mencapai puncak ibadah itu. Loh, tapi kan menggauli istri kan ibadah, ya iso meneh dibantahne gitu ya. Tapi contoh Nabi itu tidak, 10 hari yang terakhir tidak. Beliau iktikaf di masjid. Nah, iktikaf di masjid tidak boleh diselingi itu. Tidak boleh diselingi itu. Nah, maka disiapkan ya. Walaupun ya sekali seumur hidup iktikaf 10 hari di masjid ya. Sekali seumur hidup saya itu tiap tahun iktikaf ya luar biasa alhamdulillah. Tapi malam ganjil ya. Nah, kalau pagi yo lungoneh kerja ya. Ya itu tetap lebih baik. Nah, itu persiapan ruhiyah. Kemudian yang kedua persiapan jasmaniah. Apa yang harus kita siapkan? Jaga kesehatan. Kenapa? Karena semua ibadah butuh sehat. Loh, sehat dan sakit itu kan karunia dari Allah. Iya, tapi menjaga kesehatan itu berpahala.
Sebagaimana lapar dan haus itu, lapar dan kenyang itu takdir Allah. Tapi kalau kita ditakdirkan lapar, yang kita lakukan makan supaya ketemu takdir kenyang. Berarti ya. Nah kalau kita sakit takdirnya, maka yang kita lakukan berobat supaya ketemu takdir sehat. Nah begitu. Nah maka menjaga kesehatan bagian yang kita hajatkan supaya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kemudian yang ketiga persiapan ilmiah, persiapan ilmu, karena ibadah tidak hanya butuh ikhlas tapi harus ittiba. Hal yang diharamkan ketika puasa kita harus ngerti, yang disunahkan kita harus ngerti, apa saja yang dianjurkan kita harus paham, apa saja perbuatan yang membatalkan puasa kita harus ngerti, apa saja perbuatan ucapan yang secara fikih tidak membatalkan puasa tetapi bisa merusak pahala puasa, bahkan menghapuskan semuanya. Yang terakhir persiapan maliyah, yakni persiapan harta. Untuk apa? Karena semua ibadah butuh harta selain syahadat. Sholat butuh harta untuk beli pakaian menutup aurat. Apalagi kalau mulai berpikir tentang sholat Jumat, semakin butuh harta. Zakat memang harta yang dikeluarkan. Umroh haji, ya itu butuh harta. Apalagi biayanya mudah, itu saya butuh harta lagi. Termasuk puasa juga butuh harta, minimal untuk sahur dan buka. Minimal itu. Apalagi kalau kita mulai mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan, man fattara shaiman falahu mithlu ajri fa'ilih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan orang yang puasa itu. Maka butuh harta kan? Nah, butuh harta. Ya minimalnya untuk sahur dan buka, apalagi yang masih punya anak-anak usia mumayyiz, ya, di bawah 10 tahun, baru latihan puasa kan, 7 tahun, 8 tahun latihan puasa. Itu harus digembirakan. Dan menggembirakan anak itu butuh duit. Ya. Sahur itu pekerjaan berat bagi anak SD. Jangan disamakan seperti orang tua. Anak tangina, bangun, kita harus sahur ini, menu luar biasa loh, makan enak ini, ayo bangun. Tuangi wangel, tangi begitu lungguh ning meja makan, nanti makannya bu ini istimewa ini, apa tuh bu? Telur dadar, langsung kui dadar telur, sahur telur dadar istimewanya apa? Itu berat, menu makannya enak saja itu, melek ki abot, tangi jam 3 mangan itu enggak enak. Luar biasa, makanya nggak ada yang mengadakan sahur bersama itu karena kurang nyaman. Adanya kan buka bersama kan, maka adakan gebrakan sahur bersama, diawali dari tidur dulu bersama. Nah itulah kira-kira yang harus kita siapkan. Semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan kesiapan untuk memaksimalkan amal soleh. Demikian, terima kasih atas perhatian. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan karena tidak ada yang WA ke saya. Ada kuotanya kan? Ada. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum. Oh ini ada baru muncul. Ustadz mau tanya, ya saya mau jawab. Jika ingin memaksimalkan amalan di bulan Ramadan bagi seorang ibu yang bekerja di kantor, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Oh enggak ada itunya ya. Pergi pagi pulang sore, setelah itu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga untuk amalan ibadah, sholat sunnah, ngaji tidak ada waktu karena capek. Bagaimana ya Ustadz cara untuk maksimalkan amalan Ramadan untuk seorang ibu seperti itu? 1, ngajukan cuti, ya. Nah kan tanya solo caranya gimana kan? Ini kan pilihan, ya. Perkara bisa dilakukan atau tidak kan belakangan. 1, ngajukan cuti saya. Nah ngomongnya kapan? Ya ngomongnya sebelum Ramadan. Atau lebih bagus lagi 5 bulan sebelum Ramadan harus ngomong karo pimpinan perusahaan atau kantor itu, atau minta ya waktu kerjanya dikurangi. Kalau nggak bisa cuti resign, ya. Belum gampang menurut kan ini pilihan, pilihan resign. Ya, kenapa? Mempercayakan nafkah kepada suami. Ini kebaikan. Wong kula nyebut gawe niku sing ngakon suami, oh berarti suami kurang kokoh ya. Kurang yakin. Lu apa enggak boleh? Boleh ya. Istri bekerja di luar itu boleh atas izin suami. Niatnya untuk membantu suami mendapat pahala sedekah. Nah, jadi istri dia duit terus digunakan untuk
kebutuhan keluarga itu sedekah istri kepada suami. Tapi istri bekerja keluar rumah itu tidak menjadikan kewajiban taatnya kepada suami berkurang. Nah, ya begitu. Jangan pakai aturan sendiri. Mas, ini gandeng aku yo bantu kerja, iya kalau jenengan ki yo taat karo aku berarti. Tidak boleh begitu, tetap harus hormat kepada suami dan mentaati suami. Ya Mas, nyapu, suaminya nyapu, karena nyapu dipel lo ya. Kalau sing wedok ongkang-ongkang ini jika lalu HP lo kok juru kue sing kongkon deh, lo kan aku yang ngewangi kerja, nah ini jadi overlapping. Nah kalau tetap tidak bisa, nah kalau cuti tidak bisa, resign ora wani gitu ya. Nah caranya bagaimana? Diniatkan dari awal, memohon kepada Allah agar pekerjaannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian dalam setiap pekerjaannya itu iringi dengan berzikir kepada Allah. Bisa kan? Zikir sauni-uni yang paling mudah tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, jebule sing diketik Allahumma sholli ala Muhammad kabeh tadi ya. Ya tetap harus konsentrasi tadi ya. Nah, jadikan ini seperti orang rengang-rengang itu kan orang sah mikir tadi. Itu kan rasa mikir tadi ya. Nah, kalau kita sudah membiasakan zikir itu rasa mikir, bisa jalan, karena sudah biasa. Kemudian kalau pola pikirnya harus begini, kalau panjenengan siap capek untuk ngurusi dunia, mestinya panjenengan juga harus siap capek untuk ngurusi akhirat. Mestinya begitu kan? Nah, maka mohon kepada Allah agar diberi kekuatan lebih. Ya Allah, Ramadan saja, jadi Ramadan saja. Saya mohon berikan saya kekuatan 2 kali lipat. Nah, kalau Allah mau kan mudah saja kan? Nah, mudah saja. Karena yang sebaliknya ada, urung kerja 2 jam wis kesel kan ya ono. Dari pagi nyampe zuhur kesel ada. Tapi ada orang tukang batu itu kerja dari jam 8 sampai jam 4. Ngene ngomah sing garap omahe dhewe iso ya berarti. Bisa. Jadi asal tekadnya itu kuat bisa. Nah, sebesar apa kekuatan itu bergantung kepada keyakinan kita. Nah, seperti keyakinan kalau kerja kita bayaran, jadi kuat kan? Nah, jadi kuat. Maka kalau kita yakin kita baca Quran itu bayaran dari Allah Subhanahu wa taala, mung ora dikeke saiki, maka kita jadi kuat. Nah, apa yang bikin kita tidak kuat? Keyakinannya yang lemah. Coba nek ganjaran pahala itu diperlihatkan teng grandul, maca Quran kabeh itu alpat teng grandul, pokoke ngaji sak juz alpat medun mesti kuat. Begitu kan? Nah, kalau untuk laki-laki maca 10 juz bidadari medun mesti kuat ya. Mesti kuat. Terus geger karo sing istrine kan tadi ya. Nah, kenapa kita tidak kuat? Ya karena keyakinannya yang kurang kuat. Maka yakini keutamaan besarnya bulan Ramadan itu, besarnya keutamaan Ramadan, pahalanya, janji ampunannya, terhindar dari neraka dan sebagainya itu tanamkan itu, tanamkan, pahami, yakini, biar muncul kekuatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi adanya perbedaan malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana sikap kita untuk memilihnya? Apakah iktikaf full power di 10 hari tersebut? Karena pada saat iktikaf yang ramai pada malam-malam ganjil saja. Iktikaf pada malam ganjil saja itu timbang ora. Iktikaf pada malam saja itu tetap lebih baik dibanding ora. Iktikaf pada malam ganjil saja itu lebih baik dibanding sing ora. Tapi kalau kita mau belajar lebih serius, iktikaf yang sebenarnya itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, 10 hari terakhir full 24 jam. Itu sempurna.
Nah, kenapa kita mengambil malamnya saja? Ala yo timbang ora. Mengambil prinsip kalau tidak bisa diambil seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Ini kebaikan. Nah, terus kalau terjadi perbedaan dan kabarnya ini dugaannya ini nanti berbeda juga kemungkinan ya. Kalau saya kemarin malah pena. Kemarin saya aktif di masjid orang NU, tapi di sisi lain juga aktif di masjid orang Muhammadiyah. Karena saya juga pengurus Muhammadiyah, tapi alhamdulillah diterima di salah satu masjid milik orang NU. Ora cetha iki Muhammadinu ya sudah masalah tadi ya. Menurut yang NU malam ganjilnya sekarang, menurut Muhammadiyah malam ganjilnya besok. Nah, maka malam ganjil menurut NU saya itikaf di masjid NU. Nah, malam ganjil menurut Muhammadiyah saya itikaf di masjid Muhammadiyah. Beres kan tadi ya? Beres, juga penak mawon tadi ya. Apakah diambil semuanya? Ya, memang itu yang terbaik. Full 10 hari, memang itu yang terbaik. Rasulullah tidak mencontohkan itikaf pada malam ganjil saja. Itu kan kita. Dan ini tetap baik loh ya. Oh ngono gunung itikaf itu salah kayak kan nggak enak lagi nanti jadinya kan tadi ya. Ya tetap baik. Bahkan mung sak jam tok ning masjid tetap baik. Tapi apakah kita akan puas sampai penghujung nafas? Iktikaf malam ganjil tok tadi ya. Kuwi wae tekone jam 10 tadi ya. Nah, lha teko jam 10. Nah, napa? Lah ning omah persiapan ora rampung-rampunge, mangan rampung iki ono meneh tadi mangan meneh tadi ya. Nggih rampung sithik sing wedok jejer. Nah, ya sida mangkat iktikaf Mas. Ya sida cekeli tangane tadi ya karo ngobrol tadi ya. Ah mangkat ora mangkat tadi ya. Jam kita tak mangkat sik, Dik. Alah kosok to Mas tadi ya. Oh sing lho ketemu ya ono esuk ora ketemu sing tinggal lunga. Membahagiakan istri kan ya ibadah to Mas. Oh iya bener ya dia. Nah, ya ora sida mangkat nanti. Alhamdulillah sudah habis. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفق من جاءك يسعى